Kalau memang Anda harus milih, mending milih bisnis bareng pasangan atau bisnis bareng teman. Apa alasannya? Tonton video ini sampai selesai. Kawan-kawan semua, banyak sekali bisnis yang dijalankan mulainya adalah mulai dari pertemanan. Bahkan tak jarang juga di antara kita, mungkin sahabat-sahabat yang lainnya, itu mulai dari hubungan pasangan suami istri. Di sini harus kita perhatikan apa positif negatifnya. Itu yang harus menjadi pertimbangan kita ke depannya. Jarang di luar sana saya temukan, bahkan circle terdekat saya sendiri merasakannya. Yang awalnya pertemanan, lama-lama jadi permusuhan. Yang awalnya suami istri, yang awalnya romantis, tiba-tiba menjadi ambyar. Ini yang jangan sampai terjadi. Ada sebuah studi ataupun riset dari Harvard Business Review, 65% bisnis gagal karena konflik antar co-foundernya. Artinya apa? Anda partneran sama pasangan Anda, sama istri Anda, sama suami Anda partneran sama teman Anda, karena partneran itulah membuat akhirnya jadi buyar. Bukan karena idenya jelek, tapi karena hubungan Anda kolaborasi dengan mereka yang nggak jelas. Suami istri yang awalnya romantis, bisnis bareng, malah jadi sering berantem. Nah, ini juga sering dapat curhat dari teman-teman yang lain ya kan. Hati-hati seperti itu. Ada yang pernah ngalamin kayak begitu ya? Saya pribadi sering ngalamin ya, terutama bicara masalah tentang pertemanan yang tiba-tiba menjadi permusuhan gitu kan. Padahal kita nggak menginginkan demikian gitu ya. Nah sekarang kita bedah yuk. Apa sih keunggulan ataupun kayak tantangan dan juga solusi dari masing-masing itu? Yang pertama, kita ngomongin soal tentang bisnis bareng pasangan dulu. Apa sebenarnya keunggulannya? Apa kelebihannya ketika kita bisnis bareng pasangan? Pastinya kita lebih saling percaya dan juga transparan. Masa kita nggak percaya sama pasangan kita sendiri? Masa kita nggak percaya sama istri ataupun suami kita sendiri? Aneh kalau kita nggak percaya. Sementara dalam dunia bisnis, kepercayaan itu sangat penting. Bahkan contohkan sama Nabi, harus trusted, sidik amanah fatonah kan gitu ya. Nah itu harus trusted, maka pasangan ini adalah orang yang harus kita percaya. Dan karena kita bisnis bareng pasangan, otomatis itu sudah memenuhi kriteria tuh. Pasangan kita layak dipercaya. Itu yang pertama. Kedua adalah waktu kerjanya bisa fleksibel. Karena tadi ketika kita sekarang berada di rumah, istri kita ataupun pasangan kita sekarang lagi santai misalkan, itu bisa kita tanda kutip gitu ya, kerja bareng. Katakanlah dia merekap administrasi gitu, spreadsheet ataupun katakanlah orderan, kitanya katakanlah bikin konten, bikin promosi gitu ya dan segala macamnya. Waktunya sangat-sangat fleksibel, bahkan bisa dikerjakan dari rumah saja. Yang ketiga adalah visi hidup kita sebagai suami istri dan value-nya seringkali sama. Buktinya dari mana? Ya Anda nikah akhirnya buktinya kan. Kalau Anda gak sama visi dan value-nya gak mungkin Anda nikah. Nah maka dalam bisnis pun demikian. Karena tadi dari penelitian Harvard menunjukkan pecah kongsinya itu karena perbedaan visi dan value salah satunya. Nah di sini insya Allah bakal sama gitu kan. Itu kelebihannya. Apalagi kelebihannya, keunggulan dari pasangan suami istri ketika berbisnis itu lebih hemat. Karena apa? Bisa bagi tugas tanpa harus gaji besar. Ya kecuali tadi ada dari awal sudah komitmen bahwa gaji suami berapa, gaji istri berapa. Tapi biasanya kalau udah bareng-bareng tuh lebih efisien ataupun lebih hemat. Cuman ada tantangannya juga. Emosi pribadi mudah terbawa ke urusan kerja. Katakanlah Anda sekarang lagi kesal sama pasangan Anda, tiba-tiba disuruh ngapain di bisnisnya, di kerjaannya, kesal juga gitu. Ini jangan sampai terjadi. Atau sebaliknya, dari masalah urusan pekerjaan tiba-tiba dibawa ke urusan rumah tangga. Ini yang jangan sampai terjadi gitu ya. Nah, kalau gagal ini yang paling bahaya nih. Ini saya sering temukan. Rusak tuh rumah tangganya. Udah ya, awal-awal couple-planner kan, kemana-mana diliput pasangan suami istri romantis gitu ya. Tiba-tiba ambyar, buyar, cerai gitu kan. Udah pusing, rame itu viral gitu ya. Ini sampai terjadi. Jadi kalau gagal bisa berpotensi rusak rumah tangga. Terus kalau misalkan salah satunya dominan gitu ya, bisa bikin yang satunya terbebani ataupun minder. Terutama bagi yang dominan adalah si ceweknya, si istrinya. Misalkan si istrinya lebih dominan, apalagi kalau dia punya kemampuan dalam menghasilkan cuan lebih banyak, uangnya si suami katakanlah dapetin 30 juta gitu ya, sementara si istri cuma dapat di angka 3 juta, nah ini biasanya potensi berantem sangat banyak nih. Sering gitu ya, sering banget saya temukan, mereka jadi kayak merasa sok-sokan gitu sebagai istri gitu kan, lu nyuruh-nyuruh ke suaminya gitu kan. Padahal itu tuh suami ente, bukan pembantu ente gitu kan. Ini yang jadi masalah. Jadi please gitu ya, jangan sampai di sini nanti ada dominasi terutama di bagian istri gitu ya. Tetap suami adalah seorang koam ataupun leader di rumah tangga ataupun di perusahaannya gitu ya. Berikutnya lagi apa? Ada konflik peran. Konflik peran istri suami ataupun konflik peran partner bisnis. Nah ini yang sering kali ditemukan juga ketika posisi topi kita sebagai seorang partner dan topi kita sebagai seorang istri ataupun suami ini harus clear. Nah maka solusinya gimana Kang? Solusinya adalah Anda harus buat pembagian peran yang jelas sejak awal. Jadi kamu ngapain, aku ngapain. Nanti di bagian ini aku ya, nanti di bagian itu kamu ya. Itu harus clear. Dibikin guideline-nya.
Apa boleh dan nggak boleh. Aku kayaknya nggak suka deh kalau diam di rumah terus. Jadi izin ya, aku tiap hari akan keluar, akan meeting, ketemu partner, akuisisi pelanggan, klien baru gitu ya. Tapi kamu please kalau pas aku keluar, kamu jangan nanya mulu gitu ya, di mana-mana tanya udah di mana sekarang gitu kan. Pasang GPS pula gitu kan. Nah ini jangan sampai kayak begitu. Pokoknya ngobrol, ngomong gitu kan. Nah si istri ketika tahu suaminya begitu, ya sudah semina watona saja. Dan sih penting untuk bisa saling percaya. Yang jangan sampai terjadi apa? Si istri tidak percaya dengan suaminya, tiba-tiba si istri curiga ke suaminya. Kok suami aku keluar kota mulu? Kok suami aku sekarang jarang pulang gitu kan? Padahal ingat dari awal sudah disepakati. Tugasnya suami adalah nyari partner baru, nyari klien dan juga customer baru. Tugas istri adalah nge-backup orderan dari belakang misalkan. Nah ini kudu clear sekali lagi pembagian peran yang jelas sejak awal. Apalagi yang harus clear, tetapkan jam kerjanya. Ya, jam kerja rumah, jam kerja usaha dan juga jam rumah tangga gitu ya. Misalkan Anda sepakati dari jam, misalkan kerjanya itu jam 9 sampai jam 4 sore. Maka sisanya selain itu adalah rumah tangga. Atau di momen-momen khusus, momen makan siang, momen makan malam, itu please topinya kita adalah pasangan suami istri. Jadi please tidak boleh ada obrolan bisnis dalam resto ataupun tempat makan gitu ya. Bikin kayak begituan ya rulesnya. Apalagi yang ketiga, terakhir adalah pisahkan rekening pribadi dan rekening bisnis. Ya entah itu pakai rekening apapun bebas, tapi pisahin tuh duit masuk ini tuh, ini duit bisnis ya. Kalau ini bisnis duit kita ya gitu ya. Tiap bulan nanti direkap PNL-nya, profit and loss-nya, pindahin ke sini gitu. Ya, jangan sampai nanti duit bisnis Anda pakai buat kepentingan pribadi. Ini juga yang sering saya temukan. Jadi silakan Anda praktekkan 3 poin barusan. Oke, sekarang mari kita ngomongin soal tentang bisnis bareng teman ataupun sahabat. Tentu ada keunggulannya juga. Salah satunya adalah Anda bisa saling support secara profesional tanpa melihat latar belakang dia dalam kehidupan sehari-hari di pagi, siang, dan malamnya. Beda dengan pasangan gitu kan. Artinya kalau Anda meyakini dan mengetahui betul bagaimana partner kita ini jago dalam finansial, ya mungkin dia berhubungan dengan finansialnya. Kita misalkan jago di marketingnya. Atau dia jago dalam backup manajemennya, ya dia manajemennya. Kita di bagian branding juga jualannya. Itu bisa dilakukan secara profesional gitu ya. Yang kedua, bisa lebih netral dan lebih objektif. Karena tidak membawa suasana rumah tangga dalam bisnisnya. Yang kita tahu dari dia adalah urusan pada saat kerjaannya. Kita nggak tahu tuh pada saat dia molornya kayak gimana, pada saat di rumahnya makan kayak apa, mendidik anaknya gimana, ngasuhnya nggak paham. Pokoknya bekerja secara profesional itu lebih objektif. Nah tantangannya apa? Bisa jadi terjadi konflik karena bedanya tujuan dan visi. Beda dengan suami istri, biasanya visinya udah sama, tapi kalau teman tuh ya visinya beda, bisa goyang, bisa goyah dan bisa udahan. Salah satu kawan saya, ya akhirnya memutuskan udahan dengan temannya, partnernya karena memang beda visi gitu. Nah ini yang terjadi di lapangan. Apalagi yang menjadi tantangannya, kalau nggak ada kejelasan hukum, nah ini bisa bubar jalan. Awal-awal gampang bro, nanti ini bisnis kita. Terus pada saat ngomset, semangat bro ini bisnis kita ya. Pas tengah jalan udah miliaran. Lu siapa ya lu? Lu kok nggak kerja sih? Wah mulai gak jelas nih. Ya di awal-awal kan nggak pakai hukuman dulu tuh, legal aspeknya nggak diurusin. Pas udah tengah jalan aja saling tendang, ini jadi bahaya. Terus apalagi salah satunya bisa kurang kontribusi. Apalagi kalau misalkan sudah mulai ngerasa bahwa Anda tuh paling jago, nah ini yang bahaya. Merasa paling berjasa, paling hebat, paling jago, paling berperan. Nah itu yang jadi bahaya. Itu tantangannya. Nah terus gimana solusinya Kang? Solusinya adalah buat Anda yang sekarang bisnis bareng teman ataupun sahabat, harus buat perjanjian tertulis. PKS-nya gitu ya, harus juga porsi kerjanya, bagi hasilnya dan semuanya. Gak cuma sekedar bicara masalah tentang MOU tertulisnya, bangun sistem SOP, job desk, dan semuanya serba tertulis juga, clear, terdokumentasikan. Dan komunikasikan rutin dan transparansi keuangannya kudu jelas juga. Nah ini yang menjadi solusi buat kawan-kawan yang memang jalanin bisnis bareng sahabat dan kawan. Saya pribadi banyak banget akhirnya pecah kongsi bareng teman saya dan juga sahabat saya. Alhamdulillah beberapa di antara mereka sekarang masih terhubung dengan saya. Masih temenan lah walaupun posisinya katakan kita udahan bisnis nih, walaupun beberapa di antara lainnya pada saat udahan bisnis tiba-tiba udahan juga tuh pertemanannya. Saya pribadi sebagai seorang investor rata-rata gitu ya, tidak ada isu masalah uang. Karena pada dasarnya saya nginjek duit. Yang justru masalah adalah orang yang diinjeknya. Ketika dia yang ngelolanya, uangnya tidak perform, dia kabur, komunikasinya nggak tepat gitu ya, tiba-tiba gak hubungin saya lagi gitu-gitulah. Atau hijack tim dan segala macam. Nah maka sekali lagi tidak ada yang baik ataupun buruk bisnis bareng pasangan sama teman ini sejatinya gitu ya, kecuali memang yang kita niatkan secara serius. Kejelasan akadnya yang penting gitu ya, komunikasinya dan kesepakatan awalnya. Nah kalau misalkan sekarang Anda, Kang bisa gak sih bisnis bareng mentor? Itu juga harus jadi perhatian tuh ya. Banyak di luaran sana tuh yang bisnis bareng mentor awal-awal semangat, tiba-tiba ternyata ditipu sama mentor. Ini hati-hati. Tapi insya Allah kalau saya pribadi ketika Anda menjadikan saya sebagai mentor di tempat Anda gitu ya, saya akan sangat berusaha untuk menjaga amanah itu. Makanya kenapa saya alhamdulillah izin Allah gitu ya, kalau punya member ataupun mitra menjadi partner bisnis, saya menjaga banget karena itu yang jadi challenging buat saya. Saya gak mau asal nerima peluang usaha tapi memang gak
berjalan dengan baik. Nah, baru-baru ini saya sekarang membersami juga produk SR12 brandnya untuk produk skincare, herbal, dan juga kosmetik. Kalau Anda pengen dibimbing sama saya langsung, dibina sama saya langsung, dimentoring sama saya langsung, lewat bulanannya lewat Zoom, hariannya lewat Telegram dan juga grup WA, langsung aja klik link yang ada di chat di kolom komen ataupun di deskripsi. Insya Allah nanti kita akan bina dan bantu Anda untuk bisa ngasilin omset yang sangat luar biasa dan makin jago jualan lagi ya. Nah, kalau misalkan Anda suka dengan video ini, silahkan like dan juga komen, juga share video ini ke banyak-banyaknya. Kalau Anda mau ditanyakan request materi apa lagi berikutnya, komen aja gratis ya. Sampai jumpa di video berikutnya.